Nah ya saya kasih tahu, keterlibatan Interpol itu omong kosong. Karena Interpol itu nggak ngurusin yang beginian. Jadi teman-teman yang ada di sana yang lagi nobar, langsunglah, oh iya ya begitu loh maksud saya itu. Kemudian tidak ada sebenarnya kebencian. Anda ada saja semua yang mengolah-olah kata dengan kalimat-kalimat kebencian yang yang timbul dengan sendirinya itu. Tidak ada kebencian. Saya tidak pernah itu nyebut-nyebut dokter itu siapa. Tidak pernah saya. Hanya inilah masalahnya. Ketika tidak mendukung Nikita Mirzani, dianggap musuh, dianggap lawan. Itu miris itu. Yang lagi nonton di sana, sadarlah kau, sadar sudah. Kamu dibohongi sudah itu. A1 sudah bohong, Interpol sudah bohong, sudah disebut namanya menjadi tim itu bohong. Apalagi yang kamu mau tunggu? Sadarlah, sadar. Tobatlah, tobat. Tidak ada lagi dibilang mau bebas-bebas itu tidak ada. Kalau mau bebas ya ngapain hakim memperpanjang? Ngapain nih hakim memperpanjang ini? Itu. Ini ya untuk yang ada di sana ya, yang lagi nobar itu, sadarlah. Sadarlah. Nggak usah melawan. Yang sekarang kita lihat ini adalah fakta hukum dan fakta persidangan. Fakta hukum dan fakta persidangan. Tidak mungkin kalau tidak bersalah itu kok ditahan, itu tidak mungkin. Nanti menyebut lagi kriminalisasi. Aneh kalian itu, aneh. Ya. Udah ini saya ngomong begitu aja, supaya sadar saja dulu, kosong dulu, baru nanti kita isi. Silakan ditambahi lagi kritik pemuda intelektual. Nah itu kenapa saya anggap ini lucu? Karena gini Bang, seharusnya mereka sebagai pendukung, nggak oknum sih semuanya lah. Tunggu dulu. Kamu kurang cerewet. Biasanya itu yang seperti biasanya itu loh. Jangan dong Bang. Tapi Bang gini Bang, mereka itu sebagai seorang pendukung, seharusnya mereka itu tetap dengan tujuan utama, benar tidak sih? Tapi karena sekarang ini saya melihat bahwasanya menurut sudut pandang saya ya Bang ya, mereka ini sudah melebar semuanya kemana-mana, sudah bukan lagi tujuannya adalah mengikuti kasus ini. Itu yang saya lihat ya, tapi tidak tahu bagaimana pendapat orang lain gitu. Nah, padahal seharusnya ketika mereka memang mendukung, harusnya fokus saja, tidak usah tergiring ke sana kemari. Nah, ini bahkan mereka menggiring opini ke sana kemari, sehingga makanya tadi ku bilang semua instansi ini terkait yang terkait dengan kasus ini, mereka terlibat semua. Contoh hal kecilnya kayak ya itu tadi ku bilang dari pihak rutan ya, Bang ya. Terus ada juga di sini kan sebagai pihak PH-nya si Bang Fahmi itu, saya jujur saja saya berbicara tentang, saya mengasihani dia Bang, saya kasihan dengan dia. Kenapa saya berbicara seperti itu? Dia saja seorang PH yang mempunyai hak untuk mengabarkan kepada halayak ramai, yang harusnya dia legal standing dia ya Bang ya. Pernyataan dia tuh dilegalkan karena dia adalah PH-nya si Nikmir. Dia saja tidak berani untuk menyatakan sesuatu. Kok bisa orang luar gitulah, orang luar tiba-tiba koar-koar. Nah, giliran dibilang sama orang-orang nih, mereka itu koar-koar tanpa setujuan sama si PH, mereka bilang seperti ini, ya wah siapa saja boleh berbicara, tapi apabila pernyataannya itu adalah hoax atau kebohongan, berarti itu sudah menyalahi aturan. Itu loh seharusnya yang dipikirkan. Katanya dia Kan saja, nggak usah kemana-mana, ya kan? Dari fakta-fakta persidangan itu silakan dicatat, ditulis, dianalisa. Jangan menganalisa dengan bahasa-bahasa yang lain tanpa mendasari fakta persidangan. Misalnya nih barang bukti ya, saya kasih tahu nih teman-teman, barang bukti TPPU, rumah. Apa rumahnya yang dihadirkan? Tidak, makanya pandailah sedikit, sadarlah.
supaya supaya sebelum oleng nanti sudah ada pegangan, ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh itu ya, terkecoh ya masalah barang bukti. Barang bukti itu, coba dengerin ini, dengerin semuanya, termasuk yang di sana. Hakim dalam mengambil keputusan terdakwa bersalah itu sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 alat bukti, bukan barang bukti, alat bukti. Alat bukti ini sekurang-kurangnya 2. Nah, alat bukti itu diambil dari mana? Dari isi handphone. Besok dijelaskan itu. Ini di belakang saya ini dari digital forensik. Besok dijelaskan. Jangan memutar balik fakta lagi. Biar cerdas lah. Ya. Tadi Bang Dul sudah jelaskan sebenarnya terkait dengan hal-hal semacam itu. Orang sakit, banyak kok itu penjahat-penjahat yang sakit didorong pakai kursi roda itu. Apa salahnya? Nah itulah sistem hukum di Indonesia. Begitu. Untuk pemuda intelektual, kamu sabar dulu di sini ya. Saya masih butuhkan kamu. Bang Dul silakan terkait dengan barang bukti di persidangan, Bang Dul. Betul, terima kasih Mr. Ji. Kalau terkait barang bukti itu semua ada dalam penguasaan kejaksaan. Jadi nanti yang ditunjukkan di depan persidangan itu nanti alat buktinya. Jadi ditunjukkan, bukan barang bukti itu bukan diserahkan ke pengadilan, tidak ada namanya diserahkan ke pengadilan. Justru jaksa ini dalam mendakwa, dia kan harus membuktikan. Makanya barang bukti itu semuanya ada dalam penguasaan kejaksaan, dalam hal ini JPU-nya. Jadi harus dipahamin juga teman-teman. Jadi tidak semuanya harus tertuang dalam SIPP. SIPP itu kan resume. Resume itu kan artinya rangkuman. Tidak semua harus dimasukkan dalam SIPP. Teman-teman kan bisa melihat tuh dalam meja persidangan itu kan tebalnya segitu. Di situ ada BAP apa segala macam. Nggak mungkin lah dimasukkan ke dalam SIPP. Itu aja Mr. Ji. Oke, silakan terang ditanggapi nih omongannya pemuda intelektual, terang. Ayo terang, mainkan siktemu. Lagi di dapur ntar dulu. Lanjut dulu. Hah? Lagi di dapur Mr. G. Bentar. Oh, lagi di dapur. Mister Si, saya saja yang orang kampung nih yang SDM-nya rendah. Percaya barang bukti itu ada. Karena apa? Alat bukti yang dibacakan semuanya itu diambil dari barang bukti. Handphone dari handphone itu. Jadi gak mungkin yang namanya jaksa nggak pegang handphone dia kecuali hakimnya menanyakan mana barang buktinya handphone yang sudah diekstrak. Pasti akan disodorkan mana mobilnya di parkiran, mana rumahnya harus digotong di situ apa? Kan ngeri loh. Ini PH kebanyakan anggur merah jadi mabuk. Sana sini serang sini udah kata-katanya diputar sana diputar sini gak ada habis-habisnya. Hari ini digoreng-goreng, kita take down, kita berikan penjelasan, kita berikan alasan, nanti muter lagi, ada lagi isu lagi. Mau sampai kapan? Kalau sudah merasa malu bersalah lebih baik minta maaf, katakan bahwa ya mungkin kesilapan, salah pendengaran atau lain sebagainya. Aman. Di kubu mereka sendiri sudah terpecah belah karena isu ini, karena mereka merasa malu, sudah bikin VT yang followernya puluhan ribu, udah bikin VT, tiba-tiba apa yang dikabarkan mereka tuh hoax. So, mereka meminta penjelasan, meminta klarifikasi karena mereka merasa dipermalukan karena sudah sama-sama di-up bareng-bareng, tiba-tiba itu adalah hoax. Itulah, itu aja. Kenapa sih harus muter? Iya, nggak habis-habis. Barang bukti kita Sebenarnya terdakwa itu sudah mengakui, Bu Ani. Sudah mengakui itu chatnya, sudah mengakui catnya diterima. diakui.
baik Mail, baik Nikita Mirzani, apa yang dibacakan oleh jaksa sudah diakui semuanya. Cuma ada yang lupa, ada yang nggak tahu. Itu aja kan cuma pelintiran kan untuk menutupi mereka aja kan katanya punya hak untuk misalnya punya hak untuk mengelak atau lain sebagainya kan hak mereka. Yang penting kan jaksa sudah mempunyai bukti-bukti. Mau apa lagi? Masa mereka katanya SDM-nya tinggi masih bodoh-bodoh amat masih kayak gitu. Coba hakim sudah mengatakan bahwa untuk saat ini terdakwa tetap di tahanan. Artinya penolakan tapi secara halus tidak secara kasar. Nah, mereka maunya hakim mengatakan bahwa ditolak gitu jelas gitu maunya mereka. Heran di media-media sosial, di TV nasional kan sudah dikatakan, sudah diberitakan bahwa penangguhan penahanan Nikita Mirzani ditolak. Mau apa lagi? Bukti apa lagi? Heran saya. Yang lanjut, yang lain, Bang Terang Memang baik. susah Kak Ani, susah. Susah ngasih taunya. Tapi gini Kak Ani, kalau kita berbicara tentang ya akuin saja kesalahan, kita meminta maaf secara legowo saja, sebetulnya memang tidak seribet itu karena semua orang tidak akan memojokkan dia perihal misal ada ya namanya juga manusia ya pasti punya kesilapan benar kata Kak Ani tadi. Nah sekarang kita berpatokan lagi pada mereka yang mendukung, sedangkan betul kata Kak Ani, betul kata Mr. Z, kalau dua terdakwa ini sudah mengakui adanya chat itu sendiri, sudah mengakui, mereka ada yang mengakui ada yang tidak, dan betul dia bisa mengelak boleh dan diperbolehkan untuk tidak mengakui gitu ya, tapi dia di sini sudah jelas bahwa saya itu sudah ada bukti. Nah sekarang apalagi yang ingin kalian ributkan, apalagi yang ingin kalian giring ke sana kemarinya, ini sudah jelas faktanya di persidangan seperti itu. Kalau memang masih tidak terima, kalau memang masih tidak setuju, ya sekarang yang kami pertanyakan adalah bagaimana cara kalian menunjukkannya kepada kami jikalau apa yang ditampakkan di dalam muka persidangan itu adalah salah. Karena jujur saja si rambut pirang saja bilang oh tidak bisa, ini Nikita Mirzani harus dibebaskan karena sebetulnya dia dikriminalisasi. Di mana letak dikriminalisasinya? Itu yang kutanyakan. Di mana letak kriminal? Tolong tunjukkan kepada saya letak dia dikriminalisasinya di mana. Enggak. Tunjukkan kepada saya. Bener, Indra. Dia. Artinya dia tahu nggak sih definisi kriminalisasi itu seperti Makanya apa? Mang Tarang kutanya. Ya kan? Tahu nggak sih definisi kriminalisasi itu apa? Gitu loh kan? Kalau kita sangkutkan kepada definisi kriminalisasi kepada NM, artinya kan NM tidak berbuat salah toh, atau salah satunya NM tidak melakukan tindak pidana itu. Betul. Misalkan tidak ada barang bukti, oke kita akan menyebutkan kalau itu kriminalisasi. Ini buktinya ada. Apakah bukti itu kuat? Saya kira sangat kuat. Karena kenapa? Untuk sampai saat ini bukti itu tidak dibantah oleh terdakwa. Iya toh? Nah, makanya tadi kutanya, tunjukkan sama aku di mana letak kriminalisasinya, Bang. Gitu Bang Terang. Lah iya. Lucu kadang-kadang gitu loh. Dia mempermasalahkan barang bukti. Sampai saat ini PH-nya pun tidak mempermasalahkan. Dia sendiri mempermasalahkan. Meyakinilah kepada pengikut sektenya, ya kan? Padahal gampang loh. Dia itu, ya kan, dibego-begoin make data yang ada di SIPP. Ya kan, kalau kita cek di situ, memang ada di bawah itu, ketika kita klik barang bukti, di bawahnya itu ada catatan tuh. Catatannya apa? Barang bukti tidak diserahkan ke pengadilan. Mereka patokannya di situ. Nah, ini kan kita punya otak lain kan, selain otak kita di kepala, otak kita ada di handphone nih. Kita cari tahu apa sih yang dimaksud itu, nanti ketemu. Cuma mereka karena sekte meyakini itu sebuah sabda, nggak bisa dibantah.
Jadi wajar nggak Bang Terang kalau aku bilang aku kasihan nengok Bang Fahmi, padahal dia PH tapi dia Nah, selalu jadi ya temennya susah. Ada sebuah sekte yang pengikutnya tidak mau cari tahu. Pokoknya apa yang dikeluarkan seseorang itu ya itu adalah kebenaran. Makanya kenapa gue bilang sekte, inilah sekte. Padahal gampang gue cari tahu tuh, Ini gampang, mudah. Ini apa nih Sri Kendi kok ribut sama tappingan di bawah ini, apa ini Sri Kendi? Coba kau naik sini Sri Kendi. Ayo Sri Kendi, kau naik sini Sri Kendi. Kau jangan bilangin orang-orang gila gitu jangan ah. Ayo Sri Kendi sini. Nggak boleh itu tapping itu. Oke, dilanjut nggak akan mau naik itu akun fake yang punyanya sebelah sana, akun keduanya masuk di sini, akun satunya Komal di sana gitu. Oke, kalau begitu saya blokir saja agar dia tidak bisa komentar lagi ya. Halo, tidak bisa komentar lagi ya? Tidak bisa komentar. Oke, lanjut Terang. Makan, lanjut deh. Lanjut. jadi bisa digarisbawahi bahwasanya apabila kamu tidak termasuk dalam PH ini, sebetulnya boleh sih kamu ikut campur, tapi jangan kamu terlalu ikut campur di dalam persidangan ini karena kamu nggak diajak. Jadi kalau orang lagi jatuh cinta kita capek menasehati. Aku sih nggak ngikutin komal-komal mereka. Kadang lewat tapi capek juga, langsung lewat aja gitu. Jadi nggak terlalu saya dengar apa yang mereka bahas gitu. Cuman intinya bisa saya pahami. Mereka itu akan terus membela, akan terus mengatakan sesuai dengan keinginan mereka gitu. Yang pasti di sini bisa saya pastikan nih, Bang Fahmi itu udah sebenarnya lelah. Lelahnya di mana? Lelah menghadapi terdakwa, lelah menghadapi fansnya. Terdakwa di dalam banyak tuntutan, banyak permintaan, fansnya di luar bikin ribut aja, nggak ada kontribusi sama sekali. Seperti yang dibilang Mbak Fitri kemarin, kalau memang kalian fans pendukung, lakukan seperti yang Mbak Fitri lakukan, datang ke sana, jenguk, berusaha temui siapa, kasih support. Dia minta berobat di luar, temui siapa yang bisa jadi dekingnya untuk mengizinkan supaya bisa berobat di luar kayak yang dilakukan Mbak Fitri. Ini nggak ada. Siapa fans yang komal-komal itu yang kasih kontribusi? Jadi kalian cuman ini mencari follower saja, cuman kesibukan komal-komal tanpa ada kontribusi sama sekali. Cuman cuap-cuap. Sementara Bang Fahmi di dalam dituntut terdakwa untuk berusaha gimana supaya penangguhan penahanannya dikabulkan atau dia bisa berobat di luar, tahanan rumah kah, dirawat di rumah sakit. Nggak ada satupun yang bisa dilakukan Bang Fahmi ya. Nah dia pusing, akhirnya sakit jadinya. Nah untuk yang komal-komal yang nggak ada kontribusinya itu, minimal kalian nggak bisikin hoax lah, nggak menambah pusing, nanti lama-lama banyak nanti yang terjerat. Ada lagi saya lihat kemarin ART asisten yang di rumah yang pamer-pamer duit yang malah bikin masalah di luar, masalah sendiri. Itu yang saya lihat dari sampai saat ini gitu. Jadi sebagai saya yang dulu ngikutin dia yang kayak yang ngeliat gaya-gaya itu udah saya bisa baca sebenarnya, sama kayak Mbak Fitri udah bisa baca. Dia itu sekarang sebenarnya bukan butuh dibahas di komal-komal, bukan butuh dukungan di komal-komal, butuh action langsung. Itu nggak dia dapatkan, dia pun udah putus asa di dalam. Percaya dia putus asa di dalam tuh, besok dia mungkin sakit ginjal dia atau sakit leher dia. Lihat aja, karena memang dia udah putus asa, nggak ada dapat support. Yang ada di komal-komal ribut, saling serang, bikin isu ini. Tapi satu pun nggak ada yang bisa berkontribusi secara langsung untuk menyelamatkan dia dari tahanan. Itu aja Mr. G. Katanya mau nanggapi banyak, kok segitu aja? Yang mana lagi yang ya saya ini pendukungnya secara keseluruhan, percaya besok dia udah putus asa.
Jadi yang di Komal-Komal itu klien pendukungnya itu saya malas lihatnya apa. Mereka tuh cari panggung sendiri, bukan membela, bukan mendukung Nikita, tapi mencari panggung sendiri. Mereka saling ribut, saling bahas, malah ngajak Komal lain berdebat. Jadi malas membahas yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalian kalau ada kontribusi, yang Komal-Komal itu kontribusi kalian untuk Nikita Mirzani itu nol. Malah membuat masalah baru. Bang Fahmi itu udah malas sebenarnya, udah capek dia. Malah kalian bikin isu. Mumpung dia lagi, mereka lagi nobar, bilang ala kontribusi kalian itu nol, malah memperkeruh suasana. Di mana? Ada nggak satupun yang kalian permintaan Nikita Mirzani terkabul? Tadi ya penangguhan penahanan, tahanan rumah, berobat ke rumah sakit. Ada nggak? Nggak ada, nol. Cuman itu aja kerja kalian pendukung nobar mungkin mereka. Nggak ada kalian kontribusinya. Coba dulu salah satu kalian tunjukkan kontribusi kalian untuk NM itu. Ada nggak? Nggak ada. Cuman Komal aja ribut kalian pagi, subuh, malam aja kalian Komal-Komal. Bikin masalah baru. Nanti kalian tantangin. Lantas siapa? Malah kami yang sebelah sini kalian tantangin tuh. Ahli-ahli hukum kalian tantangin, jangan yang malah menantang ke sini lah, adu inilah, adu itulah, ribut kalian bahas nih kalau mau dengar. Kayak gitu. Nih kalau orang Batak kayak gini kalau udah merepet. Jadi kalian tiap pagi saya lihat subuh udah Komal-Komal gitu. Nggak ada bikin panggung sendiri. NM itu nggak butuh itu lagi. Mau kayak mana pun kalian membahas kami, melawan, berdebat dengan kami, nggak ada itu untungnya untuk Nikmir. Dia di dalam tuh mungkin besok dia sakit, terakhirnya nanti mungkin dia itu udah hang, lihat aja. Nggak ada kontribusi kalian. Coba dulu kutanya dulu satu, yang Komal-Komal, yang nantang-nantangin, satu dulu kutanya, satu aja kontribusi kalian untuk memperingan penderitaan Nikmir di dalam, ada nggak? Coba dulu tunjukkan. Bisa nggak kalian bawa dia berobat kayak Mbak Fitri dulu? Berobat keluar. Bisa nggak kalian bawa ke dalam pengacara yang handal untuk menolong orang? Kalian nggak punya apa-apa, otak pun nggak ada, kemampuan nggak ada, cuman ribut aja. Kutanya nih, kita yang di sini, kalau kalian nobar, kutantang, ada nggak satu pun kontribusi kalian yang memperingan hukumannya atau mengabulkan satu pun yang dia inginkan? Nggak ada, nol. Cuman kalian ajak ribut orang. Dan kutanya satu lagi, ada nggak kalian yang ikutin Nikmir dari dia mulai muncul sebagai artis? Kalau saya udah dari dia muncul, dari dia masih wajah asli sampai sekarang dia begini cantiknya, saya udah ngikutin. Bagaimana dulu dia muncul pertama kali ke dunia entertainment, saya tahu, saya ikutin dari dulu. Saya cut off dia ketika saya lihat dia mulai memfitnah orang. Semua difitnah, semua, apalagi sekarang. Merusak bisnis orang demi keuntungan. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan followers. Karena followersnya itu Pak semua pada kurang, cara berpikirnya, wawasannya kurang, disuruh ini mau, disuruh ini. Udah dikasih fakta yang benar loh, yang jelas. Fakta apa lagi yang mau kalian lihat? Dari percakapannya, chattingannya semua, kalau kita orang waras yang bisa pakai nalar, logika, udah pasti tahu itu bukan itu endorse, bukan itu kesepakatan, itu pemerasan. Mau kayak mana caranya bahasa memberikan penjelasan tentang pemerasan? Karena apa, di dunia nyata juga gitu, kita buka usaha, datang itu entah dari mana, entah ormas, entah LSM, entah preman minta jatah apa, uang keamanan, orang kita udah bayar kok ke RT, ke pemerintah tempat uang keamanan, dia minta pula uang keamanan. Maksa lagi bawa kwitansi, harus ditandatangani. Ketika kita tanya dari mana kau datang, dari situ nggak bisa menunjukkan apa. Jadi itu, jadi sama itu ada yang preman nyata di lapangan. Nah ini preman di dunia medsos, dia manfaatkanlah followersnya yang kayak kebo dicucuk hidung itu, disuruh kemana mau merusak. Sekarang kutanya sekarang, ada nggak orang yang muncul ke publik yang wajahnya rusak karena produk itu? Ada nggak yang muncul? Ini wajah saya rusak karena produk RG. Aku bukan membela RG, enggak. Karena kalaupun produk itu salah, harus ada korban. Dan nggak bisa sih Nikmir melaporkan korban yang mengalami. Misalnya nih, aku pakai ininya skincare-nya, terus muka aku tiba-tiba begini-begini rusak, aku udah nggak bisa nih, muka aku udah hancur. Itu baru yang bisa melaporkan. Terus NM itu dia dalam skala apa dia melaporkan RG? Menuduh RG. Kalau produknya rusak, nggak benar, laporkan ke BPOM. Nggak bisa dipercaya BPOM. BPOM aja nggak dipercaya, apalagi si Nikmir. Ada kewenangan apa, kemampuan apa?
Pengetahuan apa sih Nikmir bisa menjelaskan produk? Orang dia pun jualan kok. Sama contoh, sesama pedagang nasi uduk. Dia jualan nasi uduk, terus dia bilang ke tukang nasi uduk sebelahnya, nasi udukmu itu basi bau, kau jual pakai ini. Padahal orang yang makan nasi uduk temannya ini nggak ada yang mencret, nggak ada yang sakit, tapi dituduh nasi udukmu ngandung ini ya, sakit basi ya ini ya. Padahal karena dia jualan nasi uduk juga, etikanya bisa nggak kita sama pedagang saling menjelekkan? Terus dia bilang ini produk si MS Glow pertama dijelekin, udah itu entah kenapa dia tiba-tiba dia puji-puji. Terus dia endorse lagi produk si A, si B. Terus sekarang dia pun punya produk. Sekarang aku tanya, produk yang mana yang bikin wajahnya kinclong? Kalau semua produk di endorse. Etika mengendorse itu, kalau kau udah mengendorse satu produk, apalagi produk yang sama skincare, satu pilih. Kayak gitu etikanya. Makanya kadang pemilik skincare ini pun ada salah, karena artis terkenal di semua ke situ mengendorse. Masa udah tahu skincare itu kan dipakai kan satu orang dipakai itu kan harus dibuktikan dulu bagus apa enggak lah. Kalau dia pakai semua produk skincare dia endorse, terus yang mana yang bikin wajahnya kinclong? Beda kalau dia yang ini skincare, yang ini makanan, yang ini minuman, yang ini pakaian, nah itu nggak apa-apa. Lah ini ada 5 skincare, satu orang yang endorse, terus yang mana yang bikin dia bagus? Aku bilang aja nggak ada wajah yang bisa glowing hanya dengan skincare. Harus ada Yang di perawatan Korea tertentu. Kak Ursina yang bikin dia bagus, yang di Korea yang operasi pastinya yang bikin dia Iya, bagus. Udah pasti. itu, udah ada kok YouTube-nya. Memang nggak ada yang bisa bikin wajah kita itu licin, kinclong, glowing benar-benar kayak yang di artis-artis itu. Nggak bisa dengan skincare aja, ada perawatan di klinik, juga makanan. Jadi jangan ada yang bermimpi ketika kalian lihat owner skincare mukanya licin, terus kalian pikir itu hasil skincare aja. Enggak lah, gimana kalian mau licin mukanya? Makanan aja nggak, ini makan gorengan, makan apa, nggak bisa. Harus makanan dari dalam juga harus sehat, makan buah, sayur, vitamin yang cukup. Itu baru bisa sehat kulit. Mau kalian pakai pun kalian dempul 5 skincare sekali pakai, nggak akan ada efeknya. Kalau makanan gizi yang kalian konsumsi itu nggak sehat, percayalah. Nggak perlu kalian kalau mau dengar edukasi skincare yang edukasi perawatan kulit yang benar itu ke dokter Tompi. Dia nggak pernah membilang harus pakai ini. Dia ajarkan cara merawat kulit, bukan menjual produknya. Kalau orang tertarik dengan produk dia itu bonus. Nah itu kalau dokter Tompi. Jadi nggak perlu kalian bermimpi ini. Nah aku ini Mr. Jin ya, aku bilang aja dalam beberapa hari ini aku temui ibu-ibu yang wajahnya itu jadi flek-flek apa gitu. Karena apa? Ada yang nawarin ini dipakai, ada yang nawarkan ini dipakai, semua dicobain. Ya nggak bisa. Kalau kalian mau wajah kulit kalian sehat, perawatannya itu bisa tahunan, bisa 5 tahun kalian pakai itu terus kalian coba. Kalau memang nggak rusak ya, nggak alergi di kulit kalian, pakai teratur. Dan harus membersihkan wajah sebelum tidur, dibersihkan, pulang dari luar bersihkan. Jangan kalian pulang dari luar muka masih berdebu, masih ini kalian tidur dibawa sampai pagi, kan rusak. Itu yang bikin kulit kusam kayak gitu. Kalau kalian masih malas merawat kulit, jangan berharap beli skincare-nya si A, si B terus kinclong, jangan berharap. Nah itu menyala kali ini. Olo mak. Yang mana lagi? Inang Batak yang sedang bicara ini. Sudah habis. Yang Sudah mana selesai. lagi? Kalau mau ada yang mau ditanggapi, ini intinya saya untuk pengkamar, boleh lah kalian mau kalian bela semanapun, komal-komal lah kalian tuh pendukung NM itu 3 hari 3 malam sampai 5 bulan ini sampai putusan nggak menolong. Kalau kalian cuma komal-komal, tunjukkan ada nggak kalian yang punya nyali, yang punya sedikit kelebihan bisa meringankan dia, membantu penanganan kayak gitu. Atau misalnya kalian membawa dia berobat, bisa dirawat di rumah sakit rumah sakit Pondok Indah gitu biar cepat sembuh.
atau kalian sekali aja menolong dia keluar aja dari tahanan agak 2 hari, bisa ada nggak yang nggak bisa? Kalau nggak bisa kalian diam aja, nggak usah sok-sok ini, sok-sok kalian hebat kali kalian tuh, semua kalian bahas kesana kemarin, memroasting orang, membuli orang, tapi kemampuan kalian nggak ada. Mau ku tantang nih, ada pendukung NM, ada nggak yang kontribusi kalian satu aja pun menolong, meringankan bebannya NM? Nggak ada. Kalian cuma cari panggung aja. Aku maaf nih ya Mr. J, aku hanya masuk di Komal Mr. J, tahu mungkin yang orang di sini. Aku nggak pernah mau ke Komal-Komal siapapun. Karena apa? Nah, Sebenarnya aku nggak mau ribut-ribut loh, nggak mau kayak gini. Tapi sekali aku ngomong harus ada isinya, harus ada intinya, kayak gitu. Nggak mau aku, mungkin Mr. J lihat, aku nggak pernah misalnya Komal-Komal yang cuman saling maki-maki, nggak mau aku. Tapi kalau aku ngomong sekali ada isinya, bisa dicerna dengan ini. Benar nggak yang kau bilang itu? Ada nggak salah satu kontribusi dari pendukung NM ini yang meringankan bebannya si NM selama ini? Nggak ada. Nggak ada satupun. Coba kalian bully, kalian ejek, nepos ini. Mbak Fitri dulu bisa mengeluarkan dia dari tahanan, bisa membantu dia dibebaskan waktu kasusnya dengan siapa yang terakhir tuh kemarin? Dito. Bisa ditolong. Dipo Latif. Sakit lehernya seharusnya nggak dioperasi, cuman sakit biasa. Aku masih ngikutin ya, biar tahu kalian pendukungnya NM itu. Sebelum kalian mendukung udah duluan aku. Itu harusnya nggak dioperasi, tapi harus dioperasi karena apa? Mbak Fitri bisa. Dia ada punya kemampuan dari segi finansial, dia punya relasi, dia punya. Lah kalian relasi kalian apa? Nggak ada. Nggak ada kemampuan kalian, kujaminkan itu, nggak ada kalian kemampuan meringankan NM. Cuman aja kalian tiap malam subuh komal-komal, kutanya dari kalian komal-komal itu ada nggak hasilnya untuk NM? Nggak ada, nol. Kalau ada hasilnya kalian coba tunjukkan nih, kutantang kalian sekarang. Biar tahu dulu kalian. Oke lah, itulah dulu misteri, capek kali rupanya ngomongnya. Serius. Minum dulu air putih. Di sini nggak ada air minum. Sampai ngos-ngosan, Mbak. Aduh ya Allah, tolong. Itu teman-teman, itu orang Batak tuh, asli orang Batak, orang Sumatera. Jujur kalau ngomong tuh apa adanya, itulah yang dikatakan. Kalian kalau yang nonton di sana, nobar di sana, dengerin. Iya, dikit lagi Mr. J. Tadi aku boleh. Aku mau marah lagi, biar keluar dulu marahku ini. Aku udah kesel kali. Ya, gini, kalau kalian belum bisa berkontribusi, meringankan, setidaknya lagi tuh membuat dia terhibur, nggak usah kalian membuli yang lain. Kalau kami memang dari awal aku bilang, kan bisa opiniku dia bersalah, tapi bukan keputusan hakim, bukan ku bilang dia divonis bersalah, tapi menurutku, penilaianku. Jadi nggak ikut aku ini. Tapi kalau kalian mendukung, kalian A1, A3, A5, ada nggak kontribusi kalian yang meringankan dia? Nggak ada. Jadi kalau kita nggak mampu, kita nggak ada kemampuan baik dari finansial, dari relasi, dari pengetahuan, nggak ada. Mending kalian diem. Tidurlah kalian, kerjalah kalian, cari duit lah kalian. Ini krisis ekonomi, kalian nggak tahu apa terjadi di dunia ini. Nanti kalian habis nggak makan, nanti susah kalian komal-komal bahas ini, tapi nggak ada isinya. Itu aja. Mau minum dulu aku Mr. J. Oke, sekarang Jus, giliran Jus. Tunggu dulu. Jus, ada yang mau disuarakan Jus? Silakan Jus. Enggak, tadi aku naik mau nanya, tadi ada yang typing di bawah, katanya ada 29 halaman gabut ya katanya ya. Itu apa itu? Kak Orsina itu kontribusi, tapi kontribusi yang tak dianggap kayaknya. Oke, kita berikan ke Bu Siti. Kita Apa berikan Bu Siti 29 dulu ya. halaman itu? Analisa hukum katanya, analisa hukum Apa yang 29. analisa? Yang dianalisa SIPP-nya itu. Iya. Terus setelah dianalisa, Dari persidangan. aku nggak ku analisa lagi, udah ku plototin, nggak ada bisa ku lakukan apa-apa, makanya ku diam.
Betul. Kalau cuma menganalisa, ini anakku umur 10 tahun Pak, kelas 4 SD bisa dianalisa kasusnya NM. Apa Nah, katanya, itulah. Kak? Apa katanya, Kak? Anakku aja udah bilang, ngapain sih orang ini bahas-bahas orang kayak gitu katanya. Orang udah jelas-jelas di situ dia bilang dimintai uang, mak kayak mana nggak memeras. Nah, anakku 4 SD tahu lu begitu. Karena nggak kubiarkan aja anakku ikut-ikut aja dia nggak mau urusan mama ini. Nah, itu bukannya apa? Anak-anak sekarang kritis. Dia dengar berita, dengar info, dia langsung bisa ke otaknya masuk. Nah, itu anak zaman sekarang, apalagi anak orang Batak. Orang Batak itu kenapa? Kalau dilihat, kenapa orang Batak kebanyakan di bidang hukum ininya? Karena dari kecil kami semenjak bisa mengucapkan satu kalimat itu sudah diajarin ngomong. Bukan ngomong ini